Senin Senin 10 Februari. Ya. Jam 8.42. Nah, oke. Oke. Jalan Wis ambrol saya iso diliwati iki fatal. Jalan rusak di Kabupaten Pati terus menuai sorotan. Kondisinya amat memprihatinkan. Makin lama makin parah saja, terutama di jalur utama yang menjadi akses vital bagi masyarakat. Lubang menganga, aspal terkelupas, dan genangan air di mana-mana saat hujan tiba membuat pengendara harus ekstra hati-hati. Tak sedikit warga yang mengalami kecelakaan atau kendaraannya rusak akibat kondisi ini. Protes pun bermunculan hingga viral aksi penanaman pohon di tengah jalan berlubang. Asa muncul seiring janji Bupati Pati Sudewo untuk melakukan percepatan perbaikan infrastruktur jalan, bahkan dengan kualitas terbaik. Ia berjanji tidak akan ada lagi jalan rusak di kepemimpinannya. Rehabilitasi jalan Dukuh Setitayu. Itu Dukuh Setitayu panjangnya 3 km, lebar 6 meter. Total kerusakan itu saya tangani dengan izin tol. Dukuh Setitayu mana? Anda kok tidak tepuk tangan? Setelah bertahun-tahun disuguhi jalan rusak, mungkinkah masyarakat Pati benar-benar bisa menikmati jalan mulus sesuai janji Bupati Pati Sudewo? Masyarakat Pati menanti. Baik pemirsa Lingkar TV, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Nalinar A dalam acara Bedah Opini. Nah, kali ini saya akan membedah opini dari pakar kebijakan publik. Sudah duduk bersama dengan saya, Dr. Muhammad Junaidi, SHIMH. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Mbak Naili. Tema kita kali ini adalah mengenai perbaikan jalan di Pati secepatnya. Mungkinkah? Ya. Nah, Pak Junaidi ini merupakan warga asli juga ya dari Kabupaten Pati ya, yang kebetulan sekarang bekerja di Semarang. Ya. Nah, tapi masih sangat aware dan sangat peduli ya tentunya dengan Kabupaten Pati. Apalagi tempat tinggalnya sendiri dulu ya. Iya. Nah, ini ketika pulang ke Kabupaten Pati ini, hal apa yang menyangkut dengan pelayanan publik ini yang menjadi perhatian dari Pak Junaidi sendiri? Jadi kebetulan saya itu konsen dalam bidang soal masalah kebijakan publik. Sebagai seorang dosen, saya melihat memang banyak hal yang harus dikritisi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan perubahannya tentunya memberikan satu bentuk delegasi kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Satu hal yang kemudian terpenting, rekan-rekan Lingkar TV tentunya adalah bagian soal masalah pelayanan publik. Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 itu mengamanatkan pelayanan publik itu sangat luas sekali, mulai dari infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Yang heboh hari ini di Kabupaten Pati itu adalah perihal soal infrastruktur. Pemerintah baru seperti itu, tapi kemudian tetap masalah-masalah yang lama itu juga menjadi headline daripada pemerintah sekarang. Jadi pemerintah nggak boleh kemudian, ini kita baru berarti itu masa lalu, nggak bisa seperti itu. Saya ibaratkan contohnya kalau pemerintah itu kemudian digugat, maka kemudian pemerintah yang selanjutnya harus melanjutkan daripada objek gugatan tersebut. Jadi kalau kemudian Mbak Naili tadi menyampaikan apa yang menjadi tertariknya Kabupaten Pati hari ini kalau bicara soal opini, saya bicara soal infrastruktur lebih cenderung. Bagaimana kemudian salah satunya infrastruktur jalan, urat nadi daripada ekonomi, urat nadi dari penyelenggaraan pemerintahan dan tanggung jawab pemerintahan itu adalah masalah infrastruktur jalan. Itu yang menjadi headline-nya. Oke, perbaikan jalan ini tadi sempat menyinggung bahwa pemerintah baru itu memang semangatnya adalah untuk segera melakukan perbaikan karena memang kerusakan jalan ini, infrastruktur jalan ini memang sudah berlarut-larut ya menjadi sebuah masalah lampau. Apalagi ketika turun musim hujan seperti ini kita akan bisa melihat banyak sekali lubang-lubang di jalanan. Nah, kalau menurut Pak Junaidi sendiri ini kan sudah ada semangat yang sangat positif dari pemerintah untuk melakukan perbaikan jalan secepatnya. Nah, ini
apakah mungkin terlaksana karena kita kalau melihat dari pemerintahan sebelumnya yang menjadi kendala adalah di anggaran. Iya, jadi sebenarnya kalau kita coba konkretkan ya, kondisi kerusakan jalan itu sudah berlarut-larut. Jadi sebelumnya itu sudah terjadi, bahkan kemudian ada masyarakat yang nanam pisang di situ. Itu rasa kekecewaan yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau kemudian pemerintah seperti itu tidak menanganinya, ini artinya pemerintah telah melabaikan. Kalau kemudian saya bisa katakan itu sebagai maladministrasi pelayanan publik seperti itu. Karena pelayanan publik itu harus diberikan secepatnya, kemudian sesuai dengan targetnya, dan sesuai kemudian apa yang kemudian dikontribusikan daripada masyarakat, contohnya dalam sektor pajak. Berkaitan dengan tadi Mbak Nelly sampaikan bahwa selama ini kalau kemudian kita lihat bahwa saya bisa menganggap saja pemerintahan yang sebelumnya itu, yang dijabat oleh penjabat-penjabat itu, kita bisa anggap gagal seperti itu konteksnya. Tapi pemerintah saat ini harus kemudian berani, karena kemudian sikap politik daripada pemerintah Kabupaten Pati hari ini, itu kemudian, meskipun kemudian titik komanya ada yang kemudian evaluasi dalam pendapat saya, tapi kemudian tetap ya, mereka punya bentuk daripada kebijakan yang bisa mereka lakukan dalam rangka untuk merealisasikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu perbaikan jalan. Kerusakan daerah Kabupaten Pati, jalan yang kemudian parah, yaitu salah satunya di Duku Seti. Ya, saya melihatnya ini kemudian menjadi dasar bagaimana pemerintah itu mengambil sikap hari ini. Salah satu contohnya menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yaitu Inpres nomor 1 tahun 2025 berkaitan dengan efisiensi anggaran. APBD yang sebelumnya boleh saja kemudian sudah ditetapkan, tapi kemudian Inpres itu menyatakan bahwa efisiensi anggaran itu harus dilakukan, dan di dalam angka 7 Inpres nomor 1 tahun 2025 itu kata-kata yang jelas itu dikatakan adalah tidak mengganggu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dan artinya harus menjaga pelayanan publik. Jadi kalau kemudian ruang untuk memfokuskan pemerintah hari ini ya, bupati, wakil bupati hari ini, dan DPRD yang baru-baru seperti itu, mereka fokus kepada upaya perbaikan jalan seperti itu menjadi kewajiban dan harus dilakukan. Kalau anggaran lain bagaimana kemudian bisa dialihkan di situ? Harusnya memang dialihkan di situ. Karena kemudian kalau masyarakat diminta ditekan-tekan untuk bayar pajak, realisasinya apa dari implikasi membayar pajak gitu? Ini kan kemudian harus ada. Kontraprestasinya kan harus ada seperti itu. Jadi kalau kemudian jalan itu, saya pikir kalau kemudian tema hari ini ya, secepatnya mungkinkah? Saya katakan mungkin saja. Kalau kemudian tidak mungkin, ya buat apa ada pemerintahan? Harusnya kemudian pemerintah segera mungkin. Bahkan kalau kemudian dalam skala prioritas, Mbak Nelly, kalau dalam pandangan saya, pemerintah harus segera. Yang pertama kali dilakukan selain berproses untuk mengevaluasi sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait evaluasi efisiensi anggaran untuk nanti difokuskan ke perbaikan jalan utamanya. Pemerintah juga harus melakukan yang saya sebut adalah perbaikan sementara. Jadi jalan yang berlubang kayak gunung-gunung seperti itu kemudian bisa jadi kemudian di dalam konteks pemerintah kemudian meratakan dan lain-lain sebagainya supaya tidak muncul korban. Karena kemudian ketika korban itu muncul, saya katakan kemudian tanggung jawab yang paling utama itu bukan siapapun, pemerintah daerah. Karena mereka kemudian diberikan tanggung jawab sebagaimana amanat undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tadi. Oke, Pak, kalau kita melihat ini kan dari awalnya dari penetapan APBD yang semula untuk perbaikan jalan ini adalah 40 miliar, kemudian dari pemerintah yang sekarang atau bupati yang sekarang menyatakan bahwa akan melakukan relokasi anggaran daripada APBD tersebut hingga mendapatkan tambahan sampai 280 miliar. Ini kan adalah nominal yang cukup besar ini. Kira-kira dengan adanya relokasi yang sebesar itu apakah tidak akan mengganggu pelayanan publik yang lainnya? Ya. Saya pikir gini, kalau kemudian kita lihat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu maksudnya itu bukan kemudian mau memangkas anggaran. Beda dengan konsepnya refocusing anggaran. Yeah. Dulu masa COVID kita kenal ada refocusing anggaran. Sekarang kemudian efisiensi anggaran. Dua konteks ini berbeda. Kalau kemudian dikatakan refocusing anggaran itu kemudian difokuskan untuk penanganan COVID. Yeah. Itu ada kebijakan yang kemudian selaras. Kalau sekarang efisiensi anggaran artinya anggaran-anggaran yang kemudian tidak penting. Itu satu hal yang harus dipahami. Kemudian anggaran-anggaran yang kemudian sifatnya bisa tertangani. Jadi contohnya kalau kemudian ASN itu pulangnya semisal itu pulangnya jam 5 sudah pulang. Maka kemudian lampu listriknya itu harus dipadamkan setelah itu, nggak dihidupkan terus. Nah, kemudian ada yang lain, kalau kemudian bisa WFH, itu di WFH-kan sekalian aja.
Nah, itu logika-logika itu bisa digunakan. Ini kemudian saya katakan ya, Inpres nomor 1 tahun 2025 itu menuntut kepala daerah itu harus benar-benar cerdas dia. Jadi jangan kemudian pemerintah daerah ini nggak bisa. Mana ada yang nggak bisa seperti itu. Kita kan kemudian prinsipnya itu kemudian pakai teori hukum bahwa kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Terus populis suprema lex seperti itu. Jadi prinsipnya kalau kemudian tadi disampaikan Mbak Nelly, ada realokasi anggaran. Anggaran yang sebelumnya itu, kalau perbaikan jalan ini nantinya adalah 40 atau kemudian 20 menjadi 280 atau kemudian lebih banyak lagi seperti itu. Mendapatkan yang tambahan penting, yang penting kemudian itu tidak mengganggu pelayanan publik yang lain, yang jelas itu. Dan kemudian harus diukur dari skala prioritas. Saya pikir kalau kemudian hari ini ya, Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD soal masalah anggaran prioritas perbaikan jalan, itu saya pikir prioritas yang pertama. Karena kalau kemudian ekonomi itu bisa berjalan, itu pasti pakai yang kita sebut ada infrastruktur. Jadi saya membayangkan di beberapa negara yang besar, bahwa kemudian kalau negara yang besar itu prioritas infrastruktur itu sudah dijalankan, dimaksimalkan, yang lain-lain tinggal ikutan aja. Itu prinsipnya. Jadi kalau kemudian pemerintah itu hadir memberikan infrastruktur, makan, bergizi gratis, itu bagian daripada infrastruktur untuk bicara soal SDM masa yang akan datang. Jembatan, itu juga sama. Kalau itu sudah diberikan hak-hak masyarakat, masyarakat tinggal menjalankan semuanya aja. Dijamin hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Maka tadi saya bilang, kalau kemudian infrastruktur jalan ini dijalankan, maka pemerintah hari ini memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Oh baik, pemirsa. Nah ini adalah poinnya adalah bagaimana upaya dari pemerintah ini dengan adanya efisiensi anggaran ini tapi tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pada siang hari ini, tapi kita harus jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Baik pemirsa, masih bersama dengan saya Nalin RA dalam Bedah Opini bersama dengan Dr. Muhammad Junaidi SHIMH, nih, pakar kebijakan publik. Pak, tadi kalau kita di segmen pertama kita sudah membahas mengenai optimalisasi pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur ini. Nah, kalau sebagai pengamat sendiri apakah melihat akan ada kendala dalam penerapannya nanti? Ya, saya lihat Mbak Nay ini kendala yang kemudian dihadapi pasti akan jadi banyak. Ya, hari ini kemudian ada beberapa statement daripada Bupati yang sudah keluar-keluar menyampaikan. Nanti kemudian akan sekian. Tapi pertanyaannya, nanti akan sekian seperti itu, apakah sudah ditandatangani dalam APBD? Ya, ini kan harus menjadi hal yang kemudian konsen. Semua masyarakat harus ngawal juga. Jadi kalau kemudian saya katakan kendalanya bisa jadi ada. Karena kemudian komitmen di dalam melakukan tindak lanjut dari Inpres nomor 1 tahun 2025 tadi kaitannya soal efisiensi anggaran yang kemudian akan diarahkan pada perbaikan jalan seperti itu adalah komitmen terkait masalah APBD, penetapan APBD. Kalau APBD-nya semisal ya belum ditetapkan secara bersama-sama, ini kemudian kan menjadi masalah, itu kan nggak terrealisasi. Maka dalam pendapat saya ya, kalau kemudian Bupati hari ini punya visi misi seperti itu untuk perbaikan, ayo kita jalan dukung sama-sama, nggak usah nunggu-nunggu lama-lama seperti itu. Kalau nunggu lama-lama malah kemudian jadi curiga. Ini kalau kemudian yang kemudian menolak seperti itu maunya seperti apa? Apa kemudian jalannya dibiarin begitu aja kacau seperti itu? Yang catatan terpenting ya, kalau kemudian masyarakat itu antras lama-lama seperti itu terhadap pelayanan publik, ini yang lain-lain masyarakat juga akan melakukan hal-hal yang kemudian menyimpang. Contohnya kemarin demo tanam pisang itu kan memalukan. Saya sebagai asli Pati ya, itu malu dan saya. Itu viral kemana-mana ya? Iya, itu malu saya. Oh, pemerintahan bisa kerja enggak kayak gitu kan artinya pada saat itu. Jadi kalau kemudian pemerintahan nggak bisa kerja, ya diganti yang lain aja kalau nggak bisa kerja seperti itu konteksnya. Sangat memalukan sekali. Jadi kalau kemudian hari ini itu jadi skala prioritas ya, mari kita dukung sama-sama. Tapi kalau kemudian dianggapnya itu sekedar biasa-biasa aja, suatu saat itu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau pemerintah itu kemudian punya kebijakan yang bagus, mari kita keroyok rame-rame, kita dukung sama-sama. Tapi kalau kemudian tidak seperti itu, implikasinya pada kepercayaan masyarakat. Bisa jadi masyarakat nanti bayar pajak, mereka tidak mau seperti itu. Bisa jadi yang lain-lain. Jadi kekecewaan itu jangan sampai terjadi. Maka tadi yang saya katakan, potensi kalau kemudian itu memang benar direalisasikan secepatnya, karena Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 itu menyebutkan satu hal. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik secepatnya. Jadi kata-kata secepatnya itu nggak nunggu hari ini besok. Kalau bisa hari ini juga seperti itu. Tapi kalau kemudian tidak serius seperti itu, buat apa ada pemerintahan? Ya, tujuan daripada pemerintahan itu yang didirikan oleh Republik ini adalah memastikan memang kepentingan masyarakat itu terrealisasi. Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Itu prinsip utamanya. Jadi kalau kemudian ada polemik, ya kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, tapi jangan mengganggu kepentingan rakyat untuk didapatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, begitu ya. Jadi artinya memang seharusnya ini para pihak yang berwenang itu adalah melakukan sengkuyung ya, untuk melakukan sengkuyung agar optimalisasi pelayanan publik berupa pembangunan infrastruktur jalan ini bisa segera terrealisasi, benar-benar terrealisasi. Seperti janji adalah membutuhkan waktu hingga ditarget sampai ke 3 tahun untuk melakukan perbaikan jalan di seluruh Kabupaten Pati, dan kita memang bisa melihat bahwa Pati ini sangat luas sekali dan jalan-jalan yang rusak itu juga sangat banyak sekali gitu Pak. Kita kalau melihat dengan kondisi infrastruktur seperti ini dan kemungkinan juga terjadi bencana, nah, kita sudah di luar konsep mengenai anggarannya, anggaplah memang sudah tersedia, ini anggaran sudah tersedia. Dengan target 3 tahun itu apakah mungkin akan terrealisasikan dengan kondisi Kabupaten Pati yang sangat luas seperti ini dan juga kondisi kontur lahan yang berbeda-beda ya, ini kan ada yang naik turun dan juga ada permasalahan-permasalahan lampau yang mungkin juga harus dibenahi, seperti kalau di Dukuh Seti itu jalan sering sekali rusak karena sering dilewati untuk muatan yang overtonase. Nah seperti itu, apakah mungkin perbaikan jalan dengan kualitas terbaik seperti yang dijanjikan oleh Bupati Pati saat ini tuh akan bisa terwujud, Pak? Ya, saya rasa bisa. Sebenarnya kalau kemudian tadi saya istilahkan kata-kata sengkuyung ya Mbak Naili ya, rekan-rekan Lingkar TV ya, itu artinya kemudian bersama-sama. Saya katakan bukan hanya pemerintah, kejaksaan juga bisa turun untuk melakukan pengawasan, BPK juga harus turun. Maka saya berharap dalam podcast ini malah mereka turun sekalian aja. Jadi kalau kemudian ada yang bermain-main di situ, udahlah dikejar aja seperti itu konteksnya. Karena kemudian dalam prakteknya
kekuasaan dalam konteks penegakan hukum itu harus mengawal sedemikian rupa. Saya membayangkan kalau kemudian tadi disampaikan bahwa selama ini kemudian yang terjadi demikian, ada overload, overdimensi atau odol yang dilakukan oleh truk-truk, itu jadi masalah juga. Itu juga harus dilakukan penyelidikan juga. Apakah ini kemudian ada pembiaran atau memang kemudian didesain seperti itu sehingga kemudian jalan rusak. Masyarakat kan akan berspekulasi. Dan hari ini jelas-jelas bahwa pimpinan tertinggi kita, pemerintahan kita, itu adalah rakyat, ya kan? Jadi kalau rakyat itu kemudian tidak dijamin hak-haknya, ini ada implikasi pemerintahan yang agak nggak berjalan, tidak efektif dan lain-lain sebagainya. Tapi catatannya ya, masyarakat juga kemudian harus bersabar, karena mekanisme juga harus dijalankan, tidak semata-mata langsung kemudian diselesaikan. Tapi kalau kemudian saya lihat overall ya semuanya ya, saya berpikir kalau kemudian hari ini dalam prosesnya ini bisa direalisasikan, tidak? Saya pikir bisa. Gak ada yang tidak bisa. Pemerintah pusat itu telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah. Dan kalau setiap kali ada pilkada yang jadi bupati pasti akan rebutan seperti itu jadi bupati. Semuanya pengen jadi bupati. Ya, tapi konteksnya kemudian kalau mereka mau jadi seperti itu dan hari ini sudah ada jadi bupatinya, maka mereka harus punya komitmen. Nggak ada masalah yang nggak bisa. Jadi kalau kemudian dalam prakteknya aturan apa yang nggak ada? Semuanya aturan ada. Dan prinsip aturan itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau contohnya Jalan Dukusti itu rusak, ya mulai kemudian diperbaiki. Jangan sampai terjadi ada overload, overdimensi lagi. Itu pengawasannya. Indikasi ada penyimpangan-penyimpangan juga harus diawasi. Dan tadi saya katakan ya, untuk mengawal itu semua nanti APBD sudah ditetapkan. Semua aparatur penegak hukum bisa ikut terlibat untuk melakukan pengawasan. Tujuan daripada kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP itu kan tujuannya untuk mengawal itu semua. Jangan sampai hak-hak masyarakat itu tidak didapatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, kalau kita dari awal sampai saat ini gitu, kita membahas mengenai pentingnya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian bagaimana sih masyarakat ini sendiri bisa ikut proaktif dalam melakukan pengawalan dalam pembangunan ini? Ya, sebenarnya titik jenuh itu sudah ada kemarin saya lihatnya. Jadi contohnya kalau kemudian perkara di Dukusti jalan yang rusak parah sampai masyarakat turun, sampai masyarakat yang kemudian tanam pohon pisang, itu memang suatu hal yang kemudian bagi saya dan sempat berhadapan juga dengan aparat ya. Itu suatu hal yang kemudian jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Kepentingan rakyat negara kita dibentuk itu adalah prinsipnya adalah nilai-nilai kesatuan dan persatuan. Tapi dalam alangkah baiknya juga kemudian pemerintah jangan mengabaikan, jangan kemudian bilang jangan sampai ada kata-kata kok dinilai ya, bukan ada kata-kata dinilai nggak serius oleh masyarakat. Itu presiden buruk seperti itu. Dinilai saja itu presiden buruk. Apalagi kemudian melakukan tindakan yang kemudian tidak serius. Nah, itu kan menjadi presiden buruk ya. Bukan hanya presiden buruk satu hal tempat di Kabupaten Pati ya. Saya katakan seluruh Indonesia. Karena masyarakat itu kan kemudian nilai tertinggi daripada konstitusi hukum ya. Jadi kalau kemudian saya katakan ya masyarakat tetap kemudian harus melihat pada upaya yang dilakukan pemerintah hari ini. Kalau pemerintah yang kemarin ya bolehlah kita kemudian evaluasi. Kalau dianggap nggak bisa kerja seperti itu. Tapi pemerintah yang hari ini kemudian kita akan lihat ya. Beberapa fase saya lihat secara teori hukum itu sudah dijalankan. Tinggal fase selanjutnya, kalau tadi ya kemudian disampaikan ya, akan ada penggelontoran lebih banyak lagi 200M seperti itu. Kita lihat nanti, apakah APBD itu akan ditetapkan. Kalau tahap APBD itu ditetapkan, ini merupakan satu bentuk nilai positif realisasi. Kalau 280 tadi ya Mbak Nelly sampaikan ya, itu dalam 1 tahun. Ya, itu kemudian saya katakan ini top ya. Tapi kemudian saya katakan kembali ke konsep pelayanan publik tadi bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dikatakan bahwa hak masyarakat itu adalah secepatnya. Kata-kata secepatnya ya nggak usah nunggu-nunggu waktu. Kalau kemudian besok ya, nggak usah nunggu Lebaran ya. Kalau nunggu Lebaran dulu seperti itu selesai setelah Lebaran, ya ini bukan secepatnya seperti itu. Maka tadi saya kasih tawaran, kalau kemudian ini proses mekanisme dijalankan, tapi kemudian yang ada, yang rusak yang di sana hari ini itu kemudian ya kalau kemudian saya katakan dirawat. Memang kadang-kala di pemerintahan kita itu diperbaiki jalannya tapi rupa dirawat. Ya ini jadi masalah. Kalau kemudian rupa dirawat seperti itu, nah nanti jalan rusak nunggu lagi, didemo lagi. Ya, itu yang kemudian saya tidak konsen di situ. Jadi pemerintah itu ya kalau kemudian saya katakan itu punya yang namanya rencana pembangunan jangka menengah. Yang paling atas itu rencana pembangunan jangka panjang, yang paling bawah rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka panjang itu kalau kemudian saya katakan mestinya 25 tahun.
yaitu perencanaan bagaimana selama ini kemudian jangan sampai perencanaan itu nggak mencapai target. Yang 5 tahun itu gambarannya visi misi kepala daerah. Saya lihat visi misi kepala daerah itu harus linear terhadap rencana pembangunan jangka panjang itu tadi saya sampaikan. Dan salah satu hal itu harus menilai bagaimana infrastruktur ini terjaga. Lah cara menjaga itu bukan hanya membangun saja, tapi kemudian termasuk memperlakukan perbaikan, menjaga supaya kemudian kerusakan itu tidak maksimal, tidak terjadi dampaknya luar biasa. Hari ini evaluasi saya, jalan yang sudah ada kemarin itu kemudian yang rusak tidak segera mungkin diperbaiki, akhirnya kerusakan tambah parah lagi. Ya, mungkin kalau kemudian dalam pendapat saya sembari jalan pemerintah itu untuk menetapkan APBD dan kemudian nantinya akan membalaskan APBD dengan secepatnya, pemerintah contohnya melakukan perbaikan sementara dulu, yang kemudian dengan anggaran contohnya anggaran perbaikan atau anggaran lain. Karena prinsipnya tidak bisa dikatakan contohnya masyarakat pemerintah nggak ada anggarannya, nanti malah masyarakat antras seperti itu. Tapi prinsipnya masyarakat juga harus memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan mekanisme yang ada dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi intinya ini adalah masyarakat nanti bisa akan bertanya-tanya ya, kemudian kalau dijawab tidak ada anggaran, kemana memang anggarannya gitu kan. Karena anggaran semua ada di pemerintahan. Di pemerintahan. Itu, Pak. Baik Pak, kalau kita melihat lagi tentang bagaimana sih cara masyarakat ini untuk menyampaikan mendapatkan, kita bisa melihat saat ini tuh no viral no justice ya, seperti itu. Sama juga kasus yang kemarin sangat viral dan heboh di Dukuh Seti itu, berkali-kali terjadi demonstrasi karena saking jengahnya mereka dengan jalan yang rusak terus menerus, dan dianggap bahwa perbaikan ini tidak serius karena habis diperbaiki sebentar rusak lagi, perbaikan sebentar. Mereka pun jadi mulai mempertanyakan mengenai kualitas dari pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk bagi masyarakat ini untuk menyampaikan pendapatnya yang berdasarkan dengan undang-undang. Tapi sebelumnya kita harus jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Baik pemirsa, masih bersama saya Nadine dan narasumber utama saya Bapak Dr. Junaidi ya Pak ya. Begini Pak, ini kan berasal dari Desa Duku Seti ya. Iya, nah, dan kita bisa menyimak lah banyak juga jejak digitalnya bagaimana orang Duku Seti ini melakukan protes yang cukup frontal lah untuk perbaikan di Jalan Duku Seti ini. Dan itu tidak terjadi hanya di area Duku Seti, tapi juga di area-area lain yang ada di Kabupaten Pati. Jadi seperti tren mereka protes dengan melakukan menanam pohon pisang. Dan ada pohon-pohon yang lainnya juga sih, tidak hanya pohon pisang. Tapi yang paling ironis kemarin memang sempat hampir terjadi hukum rimba lah di jalan tersebut, di mana para warga ini menyetop para sopir dan sempat hampir terjadi bentrok. Dan ketika ditertibkan oleh aparat penegak hukum, mereka malah jadi cekcok juga dengan APH. Nah, mungkin perlu juga diedukasikan kepada masyarakat atau disampaikan bagaimana sih sebenarnya cara untuk menyampaikan ke pemerintahan dengan baik dan berdasarkan undang-undang. Tetapi di sini juga pemerintah juga akan bisa langsung mendengar secara efektif masukan dari masyarakat tersebut. Jadi pada prinsipnya Mbak Nili dan rekan-rekan Lingkar TV bahwa kita tahu sendiri bahwa hak berpendapat itu, setiap warga negara punya hak untuk berpendapat, menyampaikan pendapat di muka umum dan lain-lain sebagainya. Itu semua dituangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Hak berpendapat ini merupakan hak yang kemudian sangat konstitusional sekali. Dia berbicara soal hak, maka kemudian tidak ada, izin itu tidak ada, menyampaikan pendapat umum seperti itu. Jadi kemudian kalau kemudian ada orang demo, itu sebutannya bukan minta izin, tapi memberitahukan. Beda, konstruksi hukumnya itu beda. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, yang selanjutnya berkaitan dengan masalah kemarin demonstrasi yang luar biasa sekali. Sampai saya sebenarnya malu juga kok sampai terjadi seperti ini. Harusnya nggak terjadi. Bukan malunya saya, bukan malu sebagai masyarakatnya, tapi malu pemerintahnya. Kenapa kok kemudian sampai terjadi masyarakat punya pikiran di dalam negara, konteks bernegara. Masyarakat punya pikiran jelek pada pemerintahan aja itu harus dihindari. Apalagi masyarakat kemudian mengambil tindakan atas pikiran mereka bahwa pemerintah nggak jalan. Itu harus betul-betul dihindari. Karena keberlanjutan pemerintah itu semua tergantung pada masyarakat. Jadi jangan diabaikan deh masyarakat yang kemudian mereka mungkin dianggap orang-orang yang tidak terdidik dan lain-lain sebagainya, nggak pintar-pintar. Tapi mereka itu adalah kedaulatan, simbolisasi kedaulatan daripada negara. Sekali mereka diabaikan, sekali mereka punya kemudian inisiatif seperti itu yang tidak sesuai, negara itu akan berubah polanya demikian. Maka itu tetap harus dijaga. Jadi kalau kemudian kemarin memang cukup sangat frontal sekali. Dan saya berharap kemudian nuansa kondusivitas untuk kedepannya nanti jangan sampai kemudian terjadi. Tapi kemudian dalam kerangka ini yang paling saya tuntut pertama kali itu dalam pendapat hukum saya itu adalah pemerintah. Jangan sampai masyarakat itu terjadi melakukan hal seperti itu. Overload, overdimensi itu harus dijaga, diawasi betul-betul. Jangan sampai ada truk-truk yang tonasenya lebih. Kemudian yang kedua, percepatan ya, penyampaian informasi kepada publik. Ini termasuk konteks pelayanan publik. Iya, ya. Betul. Kalau perlu yang keempat ini, Mbak Naili, ya, Pak Kepala Daerah hari ini, Bupati, Wakil Bupati, ya, ngantor dong di sana. Jadi merasakan ya bahwa jalan itu benar-benar rusak. Kalau dilewati tiap hari itu mereka merasakan ya, merasakan nikmatnya pelayanan publik yang tidak tepat itu seperti apa. Jadi effort yang seperti itu menjadikan bahwa nantinya ya masyarakat itu percaya sama pemerintah. Karena daya dukung pemerintah itu ya kepada masyarakat, dari masyarakat itu adalah simbolisasi kekuasaan daripada rakyat. Jadi saya ibaratkan contohnya seorang kiai seperti itu. Apakah perlu ada SK? Tidak perlu. Karena dia diakui oleh masyarakat sebagai seorang ulama, ahli agama yang pintar. Masyarakat yang kemudian Islam disuruh berzakat, zakat mereka tanpa ada perintah apapun, hanya kemudian statement tausiah seperti itu. Pemerintah juga sama. Pemerintah itu bahkan dilindungi dengan surat keputusan. Tapi surat keputusan itu bisa berlaku karena ada yang kemudian kita sebut istilahnya legitimasi daripada rakyat melalui konteksnya adalah pemilu. Jadi kalau kemudian kekuatan hukumnya pemerintah harus jalan, ya. Dan yang tadi saya sampaikan mungkin solusinya juga sama. Ya, kalau kemudian ada yang tidak sepakat tentang perbaikan infrastruktur hari ini, mungkin ngantornya diubah. Ngantornya di sana, kan bisa-bisa aja. Di daerah yang jalannya memang yang seperti rusak. itu. Jadi merasakan gitu kan. Jadi kalau kemudian kita pejabat ya enakin aja jalannya bagus ya, siapapun bisa jadi pejabat.
nggak usah capek-capek kayak saya dokter kayak gitu kan, nggak usah capek-capek kuliah tinggi-tinggi ya gitu. Ini juga salah satu bentuk curahan hati masyarakat ya, masyarakat yang merupakan pemuda asli dari area sana yang geram ya gemes ya karena jalan rusaknya itu berkali-kali gitu dan mungkin karena perbaikan sebentar tapi kemudian rusak lagi sebentar. Tapi ada janji pemerintah yang kita harapkan dan kita nantikan dan akan kita kawal terus Pak mengenai bahwa kualitas perbaikan jalan yang kali ini itu benar-benar akan ditingkatkan sehingga tidak akan rusak dalam 10 hingga 15 tahun. Konkretnya yang tadi saya sampaikan ya, hari ini saya lihatnya sudah on the track. Ya. Bupati, wakil bupati itu sudah bicara soal skala prioritas. Bahkan kalau kemudian saya katakan ya, sudah terlalu semangatnya betul ya. Jadi beberapa statement bupati akan kita anggarkan ya kan, kata-kata akan kita anggarkan gitu kan sudah kayak APBD sudah ditetapkan. Jadi saya katakan itu semangatnya. Harus kita dukung bersama-sama konteksnya seperti itu. Nah, ketika kemudian punya semangat yang sedemikian rupa, lah dukungan kolektif ini harus kemudian dimunculkan. Jadi masyarakat kita tunggu aja nanti. Dan saya harap pemerintah memang benar-benar serius seperti itu. Dan yang kedua, kalau kemudian ada yang tidak sepakat, ya rasakan sendiri. Coba kantornya dipindah di sana. Barangkali Jalan Dukusti nanti kemudian bisa di kantor pemerintahan yang ada di sana menikmati jalannya berlubang luar biasa seperti itu, Mbak Naili. Oke, jadi tadi diberikan sebuah saran yang out of the box ya. Pejabat yang tidak sepakat dengan perbaikan jalan ini bisa mengantor di area-area atau di daerah-daerah yang jauh dengan kondisi jalan yang rusak ini tadi. Bagaimanakah perasaan mereka? Karena masyarakat yang melewati berkali-kali ini Mas sudah cukup sangat bersabar ya pastinya gitu. Secara political will kita sudah bisa melihat bahwa pemerintah daerah kita itu memiliki semangat yang besar untuk bisa memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dengan melalui perbaikan jalannya. Nah, selanjutnya ke depannya kita juga akan terus mengawal ya Pak pastinya. Ya. Untuk implementasinya seperti apa? Apakah benar-benar akan terrealisasi perbaikan jalan itu secepatnya di Kabupaten Pati dan tentunya dengan kualitas terbaik dong. Itu yang kita harapkan bersama. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, terus saksikan Beda Opini bersama saya Nelly Nera dan saya akan menghadirkan sejumlah narasumber-narasumber lainnya yang berkompeten. Terima kasih.